Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Padang. Satu orang yang gabung. Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa makan nasi Padang. Terlihat dari sambutan salam, Bapak Ibu belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salam wa ala alihi al-fadail wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malam keberapa, Bu? Ada uminya. Malam keberapa, Bu? Malam kedua, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di babak penyisihan ini, kalau saya, Bu, Pak, membagi Ramadan ini menjadi 3 posisi. Posisi yang pertama itu minggu-minggu awal Ramadan dijadikan sebagai babak penyisihan. Tidak heran kita lihat di masjid-masjid, di musala-musala, ketika awal-awal Ramadan, masjid yang besar terasa sempit. Karena apa? Ketika awal-awal Ramadan, jamaah membludak. Alhamdulillah. Tadi malam sampai keluar ya, Pak? Sampai Pak? Iya. Iya, 12. Alhamdulillah. Sendalnya. Berarti babak penyisihannya mulai berhasil. Lalu yang keduanya nanti adalah babak semifinal di pertengahan Ramadan. Lalu nanti yang terakhir adalah babak final di 10 terakhir Ramadan. Maka itulah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beribadah di awal-awal Ramadan, semangat kita begitu menggelegar luar biasa. Namun yang perlu kita ingat, kita pertahankan semangat kita bahkan sampai di penghujung Ramadan, ibadah kita menjadi meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berjuang mati-matian sampai patah giginya, sampai berdarah pelipisnya, berkelucuran darah di anggota tubuhnya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang luar biasa untuk kita saat ini. Ketika kita dalam keadaan mendesak, maka tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang di akhir kalamnya ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka surgalah tempatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah berapa menit, Bu? Tadi SOP-nya 15 menit ya, Bu ya? Ya, insyaallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan akan ada 4 golongan. Ketika mulai saja Ramadan ini datang, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Maka sebelum Ramadan menghampiri kita, senantiasa familiar di kebiasaan masyarakat kita untuk senantiasa memintakan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena kita ini manusia tidak pernah luput dari sifat salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita minta maaf sesama manusia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir Ramadan insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Bu? Orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan, orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Golongan yang kedua, siapa orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan? Adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya sampai berbekas di keningnya, sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, baca Quran, hafal Quran, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah kita di bulan suci Ramadan akan menjadi ibadah yang sia-sia di hadapan Allah. Karena apa? Hari ini ada orang yang berbadan kuat, mempunyai fisik yang sangat kuat, menggendong kedua orang tuanya dari Ciputat sampai ke Makkah, bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka tidak akan mampu untuk membalas satu kegiatan seorang ibu yang melahirkan kita di atas dunia. Maka sangat luar biasa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Maka kalau orang tua kita masih hidup, maka minta restu kepadanya, minta maaf kepadanya, senantiasa berbakti kepada beliau. Lalu bagaimana Ustaz dengan kami orang tua yang sudah meninggal dunia? Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ziarahi, datang ke kuburnya, doakan mereka. Minimal setelah sholat kita inginkan, kita kirimkan doa kepada mereka. Kenapa? Ketika doa dari anak yang soleh-solehah, itulah menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua tadi apa, Bu? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Golongan yang ketiga adalah orang ketika bulan suci Ramadan masih suka minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Betapa banyak hari ini pemuda-pemudi Islam terpesona dengan kehidupan dunia, kemajuan teknologi, sehingga mereka menggunakan obat-obatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh negara kita. Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang keempat, yang terakhir adalah orang ketika memasuki bulan suci Ramadan masih ada iri hati, dengki sesama manusia. Maka yakinlah ibadahnya di bulan suci Ramadan tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, adakah Bu tetangga Ibu ketika Ibu beli sepeda mulai demam? Ada? Ada. Ketika Ibu beli sepeda motor mulai masuk rumah sakit? Ada? Di sini nggak ada, semuanya lagi sholat tarawih. Ketika Ibu beli mobil, beli rumah baru, maka ia langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka kalau sifat ini masih ada di dalam diri kita di bulan suci Ramadan, maka yakinlah ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat golongan ini yang harus kita ingat, bahwa orang yang hari ini sudah beribadah, yang mati-matian beribadah, belum ada jaminan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka yang hari ini tidak pernah sama sekali memenuhi panggilan Allah? Ketika Allah memanggil, ia langsung berada di depan imam, artinya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan tutup yang singkat dan terbatas ini dapat membangkitkan semangat kita untuk tetap beribadah di bulan suci Ramadan sampai di akhir Ramadan. Karena apa?
Hari ini kita masih berada di babak penyisihan. Mudah-mudahan di akhir nanti kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Namun kita manusia saling menasihati dalam hal kebenaran, saling menasihati dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, dan setelah selesai Ramadan kita sama seperti bayi yang baru lahir, bersih dari sifat salah dan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.